Yang sebelumnya kita kan udah membahas tentang makna satu pemahaman satu yang sebenarnya gitu. Pasalnya kita menuju kepada ketika yang Maha Pencipta itu menyebutkan bahwa dia mintalah kepada aku katanya. Ketika dia menyebutkan mintalah padaku, itu sama dengan dia mengatakan bahwa ini semua aku yang atur. Aku yang atur semua ini. Jadi karena aku yang atur, ya maka itu apa minta kepada aku. Itu kan maknanya sebenarnya. Nggak mungkin dia menyebutkan mintalah kepada aku kalau bukan dia yang ngatur kan. Iya benar. Karena yang memberi itu yang mengatur. Dia juga menyebut itu artinya kan dia sutradara sebenarnya. Dialah sutradara yang merangkai semua cerita misalnya. Dialah sutradara yang sebenarnya. Kemudian dia menyebutkan juga bahwa dia nggak beranak. Artinya di bawah dia nggak ada sutradara. Tidak ada sutradara lain. Nggak ada sutradara, tetap dia sutradara. Dan dia juga tidak diperanakkan. Artinya di atas dia pun tidak melahirkan. Artinya apa? Dialah mutlak satu-satunya Tuhan dan satu-satunya sutradara. Absolut misalnya. Jadi kalau kita kembali kepada case keikhlasan itu tadi yang Rizky sebut bahwa aku memberi dengan ikhlas. Jadi kalau dia memberi dengan ikhlas tapi dia nggak bisa menerima dengan ikhlas, itu dia masuk kemana? Karena ketika seseorang dikambalkan kepadanya orang itu ikhlas, berarti dia harus ikhlas dalam segala hal kan? Benar nggak? Jadi dia orangnya ikhlas, atau dia udah mencapai derajat keikhlasan itu. Berarti kan nggak akan seperti ini gitu. Artinya apa? Bukan memberi dengan ikhlas, itu lebih kepada memberi dengan tulus. Itu lebih kepada ketulusan gitu. Orang bekerja dengan tulus, membuang dengan tulus, semua tulus gitu kan. Bukan ikhlas. Ikhlas itu adalah kita kembali ke ayat tadi gitu. Ke ayat tadi, surat Al-Ikhlas tadi itu dia menyebutkan dia Tuhan, dia satunya Tuhan dan satu-satunya sutradara. Jadi keikhlasan itu kita ketemunya by case. Case-nya apa misalnya? Misalnya saya gitu, terjadi kecelakaan misalnya, anak saya atau saudara saya ditabrak di depan saya bisa terima nggak? Gitu. Sulit kan misalnya. Susah kan? Susah kali. Jadi ketika kita nggak nerima kejadian yang terjadi, itu sama dengan kita sebenarnya berharap loh ada Tuhan lain itu yang membuat ceritanya yang sesuai dengan keinginan kita, seperti maunya kita gitu. Bukan seperti Tuhan yang ditentukan oleh Tuhan yang satu ini. Itu secara tidak langsung misalnya. Iya, tanpa kita sadari. Ngerti nggak maknanya? Tanpa kita sadari. Seolah-olah kita meminta cerita itu yang sesuai dengan keinginannya kita. Artinya kita nggak menerima kan? Iya, kita nggak menerima. Artinya apa? Keikhlasan yang sebenarnya adalah menerima segala apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik itu baik atau buruk sekalipun, yang menimpa kita, menimpa yang lain, satu sutradaranya. Menerima segala apapun yang terjadi. Ikhlas bukan hanya tentang memberi misalnya, tapi juga tentang menerima. Memberi itu bukan masalah ikhlas, itu tulus, beda. Itu beda. Ikhlas itu tetap menerima segala apapun yang terjadi, bahwa itu adalah satu Tuhan, satu sutradaranya gitu. Berat itu. Makanya keikhlasan itu termasuk kepada derajat pencapaian tertinggi juga bagi seorang hamba itu. Biasanya ikhlas itu bisa mencapai derajat wali gitu kan. Saya jujur saya bilang saya belum ikhlas. Susah untuk ikhlas itu. Tetapi dengan mengetahui definisi yang benar, maka kita punya ininya kan, punya keinginan, acuan. Gitu kan. Oh begini rupanya ikhlas. Kalau memberi dengan ikhlas, semua orang juga memberi dengan ikhlas kadang-kadang. Itu bukan ikhlas, itu lebih kepada ketulusan. Tulus itu juga hal yang baik. Tapi bukan termasuk bagian dari ikhlas. Bukan.
tulus ya tulus, ikhlas ya ikhlas. Ikhlas ya ikhlas. Benar. Nah itu dia. Ada lagi yang lain kira-kira apa coba tanya, mungkin lebih biar lebih bisa kita buka lagi apa itu keikhlasan. Oke. Mungkin untuk keikhlasan ini kan apa ya, banyak orang yang pasti rancu di antara bingung aku sudah ikhlas atau belum. Iya. Ini sebenarnya kayak Mister bilang tadi, sebenarnya masuk ke tulus atau masuk ke ikhlas, karena dia cuman menerima seolah-olah dia aku udah ikhlas nih, padahal dia belum tentu ikhlas kayak gitu. Ikut tes misalnya Ya, kan, ikut tes. nggak lewat, Nggak lewat. marah itu. Marah tapi dia bilang ikhlas. nggak bisa, dia harus nerima. Kalau dia nggak lewat ya udah nggak lewat aja, terima. Memang udah itu ceritanya misalnya. Bisa jadi Tuhan itu akan menentukan yang lebih baik untuk dia. Ngerti. Itu dia. Dan itu juga sebenarnya diawali dengan bagaimana cara dia berjuang, dia bekerja keras. Mungkin hasilnya juga tidak seperti itu misalnya. Iya, itu dia. Oke, mungkin itu Mister. Oke, terima kasih banyak Mister. Itulah sedikit tentang keikhlasan. Jadi bukan hanya tentang memberi. Kalau memberi itu lebih kepada ketulusan, tapi tentang bagaimana kita menerima semuanya, yang baik, yang buruk, yang bahagia, yang sedih bahkan sekalipun, itu yang namanya ikhlas. Satu sutradaranya. Dan keikhlasan itu adalah nilai tertinggi sebenarnya. Jadi nggak semua orang sampai ke tahap ikhlas. Kalau memberi itu tulus, bukan ikhlas misalnya. Oke, terima kasih buat Mister. Semoga ada manfaatnya untuk kalian kalau konten ini bermanfaat. Dan kalaupun apa yang dikatain Mister tadi sudut pandang Mister salah, ya namanya juga Mister so tahu. Oke, terima kasih buat kalian semua. Terima kasih juga buat Mister. Sampai ketemu di video kami selanjutnya, masih di Mister so tahu. Terima kasih.